Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan bahasan mengenai anti turunan atau integral tak tentu yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Kali ini kita akan masuk ke pengantar persamaan diferensial. Jadi kita hanya akan bahas pengantarnya saja atau pengenalan dari persamaan diferensial. Ya. Nah, apa sebenarnya yang disebut dengan persamaan diferensial? Persamaan diferensial adalah persamaan yang melibatkan turunan atau diferensial dari suatu fungsi. Ya. Jadi ini persamaan diferensial adalah persamaan yang melibatkan turunan atau diferensial dari suatu fungsi. Misalnya fungsinya adalah fungsi y fx ya. Misal y sebagai fungsi dari x. Nah, sebagai contoh dy dx sama dengan 3x. Nah, ini persamaan diferensial ya, karena melibatkan turunan ya. Kemudian boleh juga misalkan ini kalau diungkapkan ada ungkapan diferensial atau misalnya di sini saja ya. Bisa diungkapkan oleh dy sama dengan 3x dx. Nah, ini juga persamaan diferensial sama saja ya. Jadi kalau ini dalam ungkapan turunan, ini dalam ungkapan diferensial ya. Kemudian turunan yang terlibat di dalam persamaan diferensial ya boleh jadi turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, turunan keempat dan seterusnya. Jadi contoh lain misalkan kita punya d2y dt kuadrat plus 5y misalkan sama dengan 0. Atau mungkin kita punya begini, ya aksen plus 2, ya double aksen plus 2y aksen min 3y sama dengan x misalnya. Ini juga persamaan diferensial. Ya. Nah, turunan tertinggi yang terlibat di dalam persamaan diferensial itu yang menyatakan orde dari persamaan diferensial itu sendiri. Jadi kalau misalkan jadi dalam persamaan diferensial ada yang disebut dengan orde ya. Orde persamaan diferensial ya. Adalah turunan tertinggi ya. Turunan tertinggi yang terlibat. Dalam persamaan tersebut ya. Oke, jadi di sini di contoh yang ini melibatkan turunan pertama, maka disebut dengan orde ke-1. Ini adalah orde ke-1. Demikian pula ini orde ke-1 ya. Ini adalah orde kedua ya. Orde kedua dan yang ini juga orde kedua yang tertinggi yang terlibat ya, orde kedua. Oke. Kemudian bagaimana kita bisa memecahkan persamaan ini? Nah, yang disebut dengan pertama bahwa yang disebut dengan solusi ya, solusi dari persamaan diferensial adalah fungsi y fx itu sendiri ya. Y sama dengan fx yang memenuhi gitu kan ya. Yang memenuhi persamaan diferensial. Jadi
Y fx yang memenuhi persamaan diferensial ini disebut sebagai solusinya. Nah, dalam hal ini terkait dengan solusi dari persamaan diferensial, ada dua macam solusi. Pertama, ada yang disebut dengan solusi umum. Nah, solusi umum ini masih melibatkan konstanta, ya. Ingat bahwa ketika kita mendapatkan anti turunan, maka hasilnya adalah selalu ditambahkan dengan suatu konstanta, ya. Itulah yang disebut sebagai solusi umum. Kemudian ada yang disebut dengan solusi khusus, ya. Solusi khusus itu ketika konstantanya sudah ditentukan, ya. Ketika konstantanya sudah tertentu. Jadi ini melibatkan konstanta yang belum diketahui, ya, yang belum diketahui. Ini konstantanya sudah diketahui. Nah, dari mana konstanta itu sudah diketahui? Diketahuinya itu dari kondisi awal. Apa yang disebut dengan kondisi awal, ya? Jadi kalau misalkan ini persamaan diferensial yang ini saya tambahkan, kita punya dy dx sama dengan 3x, kemudian ada tambahan di sini y1 sama dengan 5 misalnya. Nah, maka ungkapan yang di belakangnya ini ya, inilah yang disebut dengan kondisi awal. Kondisi awal inilah yang akan menentukan berapa nilai dari konstantanya. Oke, ya. Coba kita lihat saja sekarang contohnya, ya. Saya akan ambil contoh yang tadi akan tentukan solusi dari dy dx sama dengan 3x tadi, ya, dengan y1 sama dengan 5. Baik, saya akan tuliskan langkahnya untuk mendapatkan ini, ya. Langkah pertama adalah, nah ini langkah pertama, nyatakan dalam ungkapan diferensial, ya. Nyatakan dulu, nyatakan dalam ungkapan diferensial. Jadi persamaan ini dy dx sama dengan 3x diungkapkan oleh menjadi dy sama dengan, nah seolah-olah kalikan aja ya, 3x dx, ya. Kemudian langkah kedua, integralkan, ya. Integralkan kedua ruas. Nah, ini ketika kita menyatakan dalam ungkapan diferensial, kita buat variabel x dan y-nya terpisah, gitu, ya. Jadi variabel y-nya di sebelah kiri, variabel x-nya sebelah kanan. Nah, kita pisahkan, gitu, ya. Kemudian ini kita integralkan. Jadi dy ini kita integralkan. Jadi integral dy sama dengan integral 3x dx, gitu. Nah, maka baru kita pecahkan integralnya, ya. Jadi pecahkan, ya, integralkan kedua ruas, kemudian pecahkan nih. Integral dy, ya, berarti kan terhadap variabel ya tinggal y tambah suatu konstanta kan, ya. Jadi katakan plus c1. Dan integral dari ini adalah integral tertentu, berarti x jadi pangkat 2, ya, berarti 3/2 x pangkat 2 tambah suatu konstanta c2. Atau kita dapatkan dari sini y sama dengan 3/2 x pangkat 2
ditambah dengan ya ada C2 dikurangi C1 gitu kan ya. Nah, C2 dikurangi dengan C1 kan sebenarnya suatu konstanta gitu kan. Sehingga kita bisa nyatakan Y sama dengan 3/2x kuadrat ditambah dengan suatu konstanta. Nah, ungkapan yang ini disebut sebagai solusi ya. Ini disebut sebagai solusi umum ya. Jadi sebenarnya ketika kita mengintegralkan ini, kita boleh langsung ke sini aja ya. Jadi kan integral dari dy adalah ambil aja y gitu kan. Nanti konstanta kita libatkan di sini. Ini kan 3x adalah 3/2x kuadrat dengan plus konstanta ya. Jadi saya lakukan hanya untuk apa namanya menunjukkan bahwa ini hal yang serupa saja kalau seandainya kita tambahkan konstantanya di ruas kiri, tambahkan konstanta, ruas kanan juga tambahkan konstanta, yaitu sama saja ya. Jadi boleh langsung simpel ke solusi umumnya ini ya. Nah, setelah dapatkan solusi umum, nah baru dapatkan solusi khusus ya. Nah, jadi gimana? Yang ketiga adalah masukkan ya. Masukkan kondisi awal pada solusi umum. Oke. Kita tahu tadi solusi awal, kondisi awal adalah Y1 ya. Y1 sama dengan 5. Ini kan artinya apa? Pada saat X-nya 1, Y-nya 5. Gitu. Jadi, masukkan sini nih, Y-nya 5. Ketika X-nya 1, berarti 5 sama dengan 3/2 kali 1 dikuadratkan, kan ya? Ditambah C. Nah, dapatlah C-nya berarti. C-nya berapa dari sini? Coba kita hitung. Ini kan berarti 3/2, berarti 5 dikurangi 3/2. Ya, ini 5-nya kita jadikan 10/2 ya. Berarti 10 dikurangi dengan 3, 7 ya. Jadi ini adalah 7/2. Nah, ini jadi memasukkan kondisi awal pada solusi umum itu untuk mendapatkan C ya. Ini untuk mendapatkan C. Konstanta ya. Kemudian baru yang keempat langkahnya gantikan ya. Gantikan C pada solusi umum ya. Pada solusi umum. Oleh C pada 3 ya. Oleh C pada 3. Atau oleh C ya, oleh C pada 3 seharusnya ya. Pada langkah ketiga. Ya, ini apa? Berarti kita dapatkan diperoleh Y sama dengan 3/2 X pangkat 3 pangkat 2 maaf. Pangkat 2 ditambah C-nya adalah 7/2. Inilah inilah solusi khusus ya. Jadi solusi khusus atau solusi dari persamaan diferensial yang diketahui keadaan awalnya ya. Kalau seandainya keadaan awalnya belum diketahui, maka ya kita dapatkan solusi umum saja ya, seperti ini. Oke. Kita lihat contoh berikutnya ya. Contoh kedua. Akan tentukan solusi dari
X kuadrat plus 1 jangan dulu yang inilah ya. X kuadrat dy dx dikurangi dengan Y sama dengan 0, dengan Y 1 sama dengan 3 misalnya. Baik, kita tinggal ikuti langkahnya. Gunakan saya tulis lagi ya. Jadi ini kita coba buatkan ini dulu. Jadi nyatakan ke dalam persamaan dalam ungkapan diferensial ya. Kita tulis saja dulu ini X kuadrat dy dx, kita pindahkan ini ke ruas kanan, berarti jadi Y. Nah, kemudian diferensial dengan memisahkan Y di ruas kiri dan X di ruas kanan ya. Berarti dikali silang saja nih. Jadi Y dy gitu kan ya. Y dy sama dengan dx-nya ke sini kan ya. Ini X kuadrat turun ke bawah, berarti dx dibagi X kuadrat. Atau kita tulis X kuadrat dx. Berikutnya, angka kedua apa? Integralkan ya. Y dy berarti integral dari X kuadrat dx. Nah, yang ruas kanan ini integralnya masih belum sesuai dengan rumus dasar ya. Jadi kalau kita ubah ke dalam bentuk polinom, jadi apa? Integral dari X pangkat minus 2 dx. Nah, yang ini berarti apa? Ya, gunakan rumus dasar untuk polinom ya, berarti setengah Y pangkat 2. Sebetulnya plus C1, namun C-nya belakangan saja kita masukkan ya. Setengah Y kuadrat, C-nya dimasukkan di sini saja. Berarti ini apa nih? Jadi tambah 1 nih. Berarti ditambah 1 berarti X pangkat min 1 kan ya? Dibagi dengan min 1, berarti ini min X pangkat min 1 atau min X. Baru C-nya ini. Sehingga dapatlah, nah, kita kalikan ini. Jadi Y kuadrat sama dengan, kalikan 2 ya. Berarti min 2 per X plus 2C. Ya. Nah, karena 2 kali C pasti suatu konstanta, kita sebutlah C aksen lah, C yang baru gitu ya. Sama saja. Ini adalah solusi apa? Solusi atau kita dapatkan Y berarti, kalau ini Y kuadrat adalah, ini berarti Y-nya adalah apa? Akar, gitu kan ya. Akar dari min 2 per X ditambah dengan C aksen. Ini solusi umum ya. Solusi umum. Baru yang ketiga, kita masukkan Y1 sama dengan 3. Berarti masukkan ke sini ya. 3 sama dengan akar min 2 per 1 ya, ditambah dengan C. Oke. Untuk dapatkan C kita kuadratkan berarti 9 ya. 9 kita kuadratkan berarti akarnya hilang, berarti min 2 ditambah dengan C aksen, sehingga dapatlah C aksennya sama dengan 11 ya. Oke. Dengan demikian diperoleh berarti Y sama dengan akar dari ini, min 2 per X ditambah dengan 11. Inilah kita dapatkan solusi khusus.
atau solusi dari persamaan diferensial ini, ya. Oke. Nah, di sini karena sifatnya hanya pengantar saja, jadi saya tidak akan terlalu dalam untuk persamaan diferensial yang lebih rumit, ya. Jadi intinya untuk memecahkan persamaan diferensial, pertama ungkapkan dulu ke dalam ungkapan diferensial dari persamaan diferensial tadi, ya. Kemudian integralkan. Setelah kita integralkan, kita akan dapatkan solusi umum. Setelah dapat solusi umum, kemudian untuk mendapatkan konstanta ini, kita masukkan keadaan awal ini, ya, ini keadaan awalnya, ke solusi umum, maka dapatlah solusi khususnya, ya. Nah, untuk yang lebih dalam lagi nanti kita akan bahas di matematika yang lebih lanjut, di matematika teknik yang kedua, ya. Oke. Baik, sementara sampai di sini saja dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.